Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tuhan kita bukan hanya mengurus sorga dan neraka, dosa dan anugerah, berkat dan kutuk, penderitaan serta kemenangan, ya kan? Ada banyak orang pikir, wah Tuhan kita kan cuma ngurus-ngurus sorga, neraka, lalu dosa dan anugerah, lalu berkat dan kutuk, lalu penderitaan dan kemenangan. Tapi saya juga harus mengingatkan bahwa Tuhan kita mengurus segala hal, termasuk sampai soal keadilan. Karena itu Tuhan kita juga memberi aturan-aturan untuk pelaksanaan hukum. Jadi saya pelajari bahwa Alkitab ini buku yang lengkap. Dia bukan hanya bicara sorga, neraka, dosa, anugerah, berkat dan kutuk, penderitaan dan kemenangan. Ada banyak orang pikir, itu cuma urusan-urusan gereja, urusan-urusan Alkitab. Tapi di luar itu Alkitab nggak ngomong apa-apa. Salah besar. Karena bahkan sampai hal yang paling hakiki yang zaman sekarang baru mulai diperdebatkan tentang keadilan, sebetulnya Tuhan sudah sampaikan dalam firman-Nya. Kalau saja kita mau mengikuti Alkitab dari dulu, maka tidak ada hal-hal yang aneh terjadi di bangsa ini, di dunia ini. Karena saya pelajari segala pelaksanaan hukum juga Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Bahkan kita belajar yang pertama dalam pelaksanaan hukum perintah Tuhan, jangan memutarbalikkan keadilan. Artinya apa? Keadilan jangan diperdagangkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah bisa bayangkan dunia sekarang disebut dunia computerized, dunia sekarang disebut dunia modern, dunia sekarang disebut dunia IT, information and technology. Tetapi apa yang terjadi? Information and technology-nya, computerizing-nya itu boleh hebat, boleh dahsyat, tetapi kalau hati manusianya busuk, kalau hati manusianya bejat, kalau hati manusianya kerdil, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap semua tidak bermakna. Kenapa? Karena semuanya itu justru dipakai untuk memutarbalikkan keadilan. Yang kita pelajari hari-hari ini adalah dunia pengadilan telah dirusak habis-habisan oleh manusia-manusia serakah yang hanya mementingkan nafsu setan belaka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah selalu saya bilang, nasib sebuah bangsa ada di pengadilannya. Kalau pengadilan saja bisa menjual belikan keadilan, kalau keadilan saja bisa diputar balikan, maka bangsa itu adalah bangsa yang sudah terputar, saudara-saudara. Bangsa itu adalah bangsa yang sedang berjalan dengan kepalanya, bukan lagi dengan kakinya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan bahwa jangan memutarbalikkan keadilan, itulah perintah Tuhan. Jadi kalau satu bangsa mau maju, kalau hidup kita mau maju, hidup dalam keadilan. Lalu yang kedua, pelaksanaan hukum. Kalau kita belajar dalam Alkitab, dikatakan jelas jangan memandang bulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hukum itu bukan hanya bagi orang miskin, orang lemah, orang yang tidak punya jalur, lalu itu yang kena hukum. Orang yang tidak punya koneksi, itu yang dipermainkan oleh hukum. Hukum tidak
boleh memandang bulu. Yang kaya salah, yang salah harus salah, yang hebat salah harus salah, yang miskin salah tetap salah. Bukan berarti orang miskin juga nggak pernah salah, bukan berarti juga orang miskin nggak boleh dihukum lalu berontak, udah ambil tanah orang lalu kemudian diusir dari tanah yang memang bukan tanah dia, lalu bikin gerakan, itu pun salah, saudara-saudara. Jadi hukum tidak boleh memandang bulu. Orang miskin salah tetap salah. Ya tapi habis itu kita mau tinggal di mana? Ya tetap salah karena tanah orang itu. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan putar balikan keadilan. Lalu yang kedua, jangan memandang bulu. Orang kaya, orang hebat, berpangkat, berkedudukan, salah tetap salah. Orang miskin, orang yang nggak punya apa-apa, salah, dihukum. Nggak usah menangis kecil hati sambil berkata, saya udah orang miskin, saya mencuri karena mau makan nasi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tetap salah. Memang keras hati nurani kita berkata, wah dia membutuhkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tidak berarti kalau saya miskin saya boleh menghalalkan segala cara. Hukum tidak boleh memandang bulu. Jadi jelas, yang pertama hukumnya adalah jangan putarbalikan keadilan. Yang kedua, jangan memandang bulu. Yang ketiga, jangan menerima suap. Wah, kalau saja suap bisa bersih di bangsa ini, saya percaya bangsa ini akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang mau jadi sarjana saja bisa suap dosen, bisa saja suap orang-orang di sekitarnya. Wah, bagaimana bisa begitu? Iya kan? Kalau kasus bisa selesai dengan suap, kalau proyek bisa selesai dengan suap, kalau orang bisa jadi tentara, bisa jadi polisi karena suap, orang naik pangkat bisa karena suap, orang bisa jadi bupati, orang bisa jadi wali kota karena suap, orang bisa jadi anggota parlemen karena suap, karena bayar rakyat untuk dipilih. Habis, hancur bangsa ini. Bangsa ini akan dipenuhi dengan orang-orang ambisius serakah yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan rakyat yang dipikirkan, tetapi memanfaatkan rakyat demi kepentingannya sendiri. Jadi ingat hukum itu, jangan putarbalikan keadilan, jangan pandang bulu, jangan menerima suap. Dan yang keempat, kejar selalu keadilan. Keadilan tidak boleh di belakang kita, keadilan harus di depan kita. Jangan sampai keadilan yang mengejar kita, kita yang mengejar keadilan. Karena Allah kita adalah sumber keadilan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang keadilan pengadilan. Ada banyak pengadilan sudah tidak lagi bisa memperjuangkan keadilan. Ada banyak pengadilan hanya menjadi pasar di mana keadilan sedang dijual belikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan dalam pembahasan tentang keadilan pengadilan, kita mau sama-sama belajar dari Ulangan 16 ayat 18 sampai 20. Di bawah judul perikop jelas, pengadilan yang adil. Ulangan 16 ayat 18 sampai 20. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikan keadilan, jelas. Janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya kau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya dosa dan anugerah, bukan hanya sorga dan neraka, tetapi keadilan di pengadilan Tuhan juga pedulikan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini saya coba simpulkan apa sebetulnya yang terjadi jika kita tidak hidup dalam keadilan. Karena kalimat Tuhan di kalimat terakhir jelas dikatakan, semata-mata keadilan itu yang harus kau kejar,
supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berarti ada dampak positif yang akan kita terima jika kita hidup di dalam keadilan. Nah, persoalannya jika kita meninggalkan keadilan, apa yang terjadi? Yang pertama, kita dibenci dan dikutuki orang. Saya ulangi sekali lagi, siapapun saudara, kalau saudara tidak hidup dalam keadilan, engkau dibenci orang, dikutuki orang. Tidak sedikit anak-anak mengutuki dan membenci orang tuanya sendiri karena mama dan papa tidak adil. Ada anak-anak tertentu yang lebih disayang daripada yang lain. Tidak sedikit hati istri luka, membenci suaminya sendiri karena suami memperlakukannya tidak adil. Ada banyak suami-suami hatinya luka kepada istrinya. Kenapa? Karena istri tidak memperlakukannya dengan adil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar hidup dalam keadilan. Salah, akui salah. Belajar sadar, oh iya ya, saya juga harus menghargai suami saya. Oh iya ya, saya juga harus mencintai istri saya. Ketika kita hidup dalam keadilan, kita pun akan dihargai dan dicintai. Yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak hidup dalam keadilan? Kita akan selalu hidup dalam ketidaktentraman, saudara. Karena orang-orang yang hidupnya tidak adil akan juga selalu merasa bahwa saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Jadi orang yang hidupnya tidak adil selalu akan merasa dia tidak diperlakukan secara adil. Kenapa? Dasar hidupnya serakah, dasar hidupnya nggak pernah bersyukur, dasar hidupnya nggak pernah ucapkan terima kasih sama Tuhan, dasar hidupnya tidak pernah menghargai berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya dia yang tidak adil, tetapi dia yang merasa tidak mendapat keadilan. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita hidup dalam ketidakadilan? Maka kita satu saat pasti akan terima tumbalnya, saudara-saudara. Karena untuk setiap dosa ada tumbal mahal yang harus kita bayar. Karena itu Alkitab berkata dengan tegas, belilah keadilan, jangan menjual keadilan. Artinya ambil keadilan, jangan pernah lepaskan keadilan dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang terjadi jika kita tidak hidup dalam keadilan? Kita akan selalu terjajah. Kita terjajah oleh hawa nafsu serakah kita terjajah oleh keegoisan kita terjajah oleh kepentingan diri kita sendiri. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan dan tegaskan, buang segala ketidakadilan, hidup dalam keadilan, maka kita akan menerima segala anugerah sempurna yang Kristus sudah janjikan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang perlu kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat setiap mereka yang mungkin selama ini hidup secara tidak adil dan merasa diperlakukan tidak adil. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami hidup dalam keadilan dan melihat keadilan Tuhan dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini hari yang Tuhan. Haleluya.